Siang itu Manse sedang bermain di taman sekolah, sembari menunggu kedatangan Dajung untuk menjemputnya. Nayong mengawasi Manse dari kejauhan. Ia terharu karena putra bungsunya sudah tumbuh dengan baik. Bahkan Manse menyapanya ketika menyadari kehadiran Nayong, yang hal itu membuatnya semakin bersedih. Dajung yang datang di waktu bersamaan melihat sosok Nayong dari kejauhan dan berusaha mengejarnya. Dajung ingat betul wajah wanita itu dari foto di rumah Kwon Yul. Sementara itu, Kwon Yul duduk di bangku gereja. Ia sedang menunggu kedatangan Dajung karena hari itu mereka sepakat akan melakukan janji pernikahan sungguhan. Dajung tiba di gereja dengan ekspresi yang sedih. Ia langsung memeluk Kwon Yul yang membuat Kwon Yul seketika menyadari acara di hari itu terancam akan gagal. Sembari menangis, Dajung meminta maaf karena membuat Kwon Yul merasa tercampakkan. Dajung tak mengatakan alasan apapun padanya. Kwon Yul menyebut seolah ia memahami pemikiran Dajung yang kompleks karena menikahi seorang pria seperti dirinya yang sudah memiliki 3 orang anak dengan segala kekurangan. Dajung tak menyanggah ucapan Kwon Yul karena ia ingin menyembunyikan alasan yang sebenarnya. Semenjak ia mengetahui Nayong masih hidup, Dajung rupanya mempertimbangkan untuk kembali mengembalikan posisi Nayong di sisi Kwon Yul. Haeju dan Inho kembali bertemu. Keduanya membahas tentang langkah apa yang akan mereka lakukan terkait keberadaan Nayong saat ini. Inho meyakinkan pada Haeju jika Nayong sendiri tak berniat muncul kembali ke kehidupan Kwon Yul. Hal itu dibuktikan dengan Nayong yang selama ini terus bersembunyi. Haeju tetap berkeinginan agar Kwon Yul mengetahui kebenarannya. Bahkan ia sengaja mendatangi kediaman Kwon Yul untuk menyampaikan hal tersebut. Meskipun pada akhirnya Haeju urung memberitahukan hal itu pada Kwon Yul, namun kedatangannya di rumah itu diketahui oleh Junki melalui laporan asistennya. 정말로 믿어도 되는 겁니까? Untuk memastikannya, Junki sengaja bertanya pada Haeju mengenai alasan mengapa semalam ia pulang lebih awal. Haeju menjawab jika ia merasa tak enak badan, sehingga Junki semakin yakin bahwa Haeju mendekatinya untuk memata-matai. Semenjak di hari itu, Junki bertindak lebih waspada terhadap Haeju. Suatu hari Presiden memberikan teguran pada Kwon Yul terkait kinerjanya yang selalu berseberangan dengan agenda politik. Junki memanfaatkan hal itu untuk mempengaruhi Presiden agar mengganti posisi Perdana Menteri. Namun Presiden membutuhkan sebuah alasan yang tepat untuk melakukannya, mengingat Kwon Yul dikenal sangat bersih dan lurus. Junki meyakinkan pada Presiden bahwa ia hanya butuh persetujuannya karena Junki sudah menyiapkan alasan yang tidak terbantahkan untuk memecat Kwon Yul. Setelah meminta penyelidikan ulang terkait kasus kecelakaan 7 tahun lalu, Junki berencana menggunakan kasus itu sebagai senjata demi menjatuhkan Kwon Yul dari kursi Perdana Menteri. Hal itu diungkapkannya pada Haeju ketika mendapati wanita itu tengah mengedap-ngedap di dalam ruangannya. Haeju rupanya berniat mencari dokumen yang telah disembunyikan Junki. Karena sudah tertangkap basah oleh Junki, Haeju beralasan mengenai keberadaan Nayong yang masih hidup. Haeju berharap setelah mengetahui fakta tersebut, Junki bisa membatalkan rencananya. Namun sayang, proposal pemecatan Kwon Yul dari kursi Perdana Menteri sudah sampai di tangan Presiden. Dajung mendapati Nara sedang menangis karena idolanya akan pergi sekolah seminari dan menjadi pastor, sehingga pupuslah harapannya untuk menikahi sang idola. Demi menghibur Nara, Dajung masakan mie ramen kesukaannya. Sembari makan, Dajung bertanya pada Wuri tentang rasa rindu pada ibunya. Dajung bisa memahami kerinduan mereka terhadap sosok sang ibu karena Dajung sendiri tumbuh
tanpa adanya seorang ibu. Setelah cukup lama memikirkannya, akhirnya Dajung meminta bantuan Inho agar mengatur pertemuan dengan Nayong. Awalnya Nayong mengira tujuan Dajung bertemu dengannya untuk memintanya menghilang, namun justru sebaliknya. Dajung berencana mengembalikan posisi Nayong di rumah itu sebagai ibu dari anak-anaknya. Meskipun berat rasanya meninggalkan Kwon Yul, namun ia rela melakukannya demi kepentingan 3 anak yang tidak bersalah. Baik Dajung maupun Nayong, mereka sama-sama menangis setelah pertemuan itu. Di suatu malam, Kwon Yul pulang dengan membawa sekat bunga putih dan diberikannya pada Dajung. Ia sengaja memenuhi keinginan istrinya yang kala itu mengeluh bahwa sebagai pasangan mereka belum melakukan kegiatan apapun. Kwon Yul berjanji selanjutnya ia akan mengajak Dajung nonton dan berbelanja kebutuhan bersama. Dajung juga sudah menyiapkan hadiah untuk Kwon Yul berupa jam tangan. Ia teringat perkataan Kwon Yul yang akan menghentikan waktu jika mereka harus berpisah. Namun Dajung ingin waktu Kwon Yul terus berjalan, apapun yang terjadi dalam kehidupannya kelak. Mendengar ucapan Dajung, Kwon Yul merasa aneh, seolah keduanya akan segera berpisah. Keesokan harinya, Dajung meminta Kwon Yul untuk menemuinya di aula kampus, tempat yang dulu mereka pernah kunjungi. Ia juga meminta hal yang sama pada Nayong. Rupanya Dajung berencana mempertemukan kedua orang itu dan menarik dirinya dari kehidupan mereka. Betapa terkejutnya Kwon Yul saat mengetahui wanita yang ditemuinya di aula bukanlah Dajung, melainkan mantan istrinya. Saking terkejutnya melihat sosok Nayong, Kwon Yul hanya berdiri mematung tanpa bisa mengatakan apa-apa, hingga ia menyadari jika Nayong sudah berlari meninggalkannya. Segera setelah dirinya tersadar, Kwon Yul bergegas menyusul Nayong, namun ia kehilangan jejak. Nayong yang sama-sama terkejut tak menduga akan bertemu dengan Kwon Yul. Ia tak bisa mengatakan apapun di hadapan pria yang pernah ia cintai, sehingga memilih untuk kabur. Dalam perjalanannya, Nayong dihadang oleh sebuah mobil dan ternyata itu adalah Junki bersama Haeju. Dua kakak beradik itu pun saling berpelukan melepas rindu. Meskipun Junki merasa kesal karena adiknya selama ini telah bersembunyi.